Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali masih di daring. Pekan ini kita membahas tema dengan manajemen keuangan dan pembiayaan pada madrasah dan sekolah, masih di mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Oke, definisi dari manajemen keuangan ya di dalam lembaga memanage lembaga pendidikan khususnya pendidikan Islam di dalam mata kuliah kita ini ya, pengertiannya adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Jadi tidak pernah lepas dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, manajemen lembaga pendidikan khususnya Islam itu dengan POAJ, planning, organizing, actuating, dan controlling ya, tidak pernah lepas dari itu. Jadi pengertian manajemen keuangan di sini ya proses melakukan kegiatan, yaitu kegiatan apa? Mengatur keuangan. Itu definisinya. Kemudian sumber keuangan madrasah, sumber keuangan sekolah itu ada dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama umum. Umum itu ya dari pemerintah, misalnya dana BOS ya. Keuangan dana BOS, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Kemudian dari orang tua atau peserta didik, biasanya diwadai dengan komite gitu. Kemudian yang ketiga masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat, biasanya dari bansos atau CSR, terus apalah itu istilah-istilah dari perusahaan-perusahaan swasta, misalnya masyarakat perkumpulan, LSM dan sebagainya. Itu yang umum, sumber keuangan yang umum. Kemudian sumber keuangan khusus, itu misalnya pertama proposal, misalnya ada program apa gitu atau pengajuan proposal, nanti jika ada program akan dimasukkan ke dalam program tersebut pengajuan proposalnya, baik di Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari wali siswa yang bersifat sukarela atau yang bersifat per agenda misalnya. Kemudian alumni, nah dari alumni gitu ya, ada temu kangen alumni misalnya, di situ juga disisipi agenda eh, apa namanya donasi atau infak gitu ya. Kemudian dari pengusaha gitu. Pengusaha misal dari dana CSR-nya atau dari 2,5% zakat dari usahanya, itu laba bersih dari perusahaannya gitu. Donatur luar negeri, kolega yang kaya misalnya ya. Kegiatan-kegiatan seperti lab, nah, lab komputer misalnya kan, ada MUU dengan sekolah atau madrasah yang belum mempunyai lab misalnya. Nah, itu dibuat MOU dengan membayar apa gitu kerjasama, uang kerjasama, membayar uang pemeliharaan listrik dan sebagainya, itu kan bisa. Kemudian workshop, seminar, badan zakat, infak sodakoh dari sekolah tersebut. Dan yang terakhir solidaritas ormas atau partai, misalnya sekolah madrasah itu berafiliasi dengan ormas atau partai misalnya, nah itu bisa ada agenda keuangan yang rutin misalnya, atau ada CSR juga istilahnya misalnya, itu dari sumber keuangan khusus. Kemudian prinsip pengelolaan keuangan di madrasah itu yang pertama, yang paling penting, yang utama adalah hemat ya. Tapi juga sesuai SOP, standar operasional prosedur. Bukannya hemat tapi tidak sesuai SOP, dalam artian di sini misalnya SOP-nya ada pengeluaran rutin per semester misalnya untuk apa namanya, untuk misalnya publikasi, pemasaran misalnya gitu ya, itu kan juga penting untuk lomba-lomba misalnya, tapi kok kemudian itu untuk hemat tidak dicairkan, tidak dikeluarkan, ya juga tidak boleh. Hemat hemat dalam artian hemat itu boleh ada perencanaan keuangan yang baik gitu, sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar aturan SOP gitu ya. SPJ-nya juga jelas gitu.
Yang kedua, terarah dan terkendali. Arahnya jelas untuk apa, outputnya itu yang menghasilkan outcome-nya untuk apa itu. Keharusan penggunaan kemampuan. Jadi ada prosedur anggarannya, ada RAB misalnya dalam rapat RAB misalnya. Ada prosedur akuntansi keuangan gitu. Ada akuntannya gitu. Tidak lulusan PAI gitu. Kemudian juga menjadi bendara, menjadi akuntan, menjadi bendara pengeluaran, pemasukan, tumpuk plek di situ ya tidak sesuai keilmuan, tidak sesuai SOP itu pastinya. Kemudian keharusan penggunaan kemampuan untuk pembelajaran, mengundang workshop kurikulum, seminar misalnya, seminar nasional itu dan sebagainya. Prosedurnya pendistribusian anggaran itu untuk apa saja gitu ya. SPJ harus jelas. Investasi ada prosedurnya juga, investasi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Itu harus dipikirkan juga, apalagi swasta lebih fleksibel pengelolaannya kan, tidak melanggar aturan undang-undang, tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh SOP atau yayasan misalnya. Itu sangat berjangka panjang sekali, misalnya nanti buka POM misalnya atau pabrik air mineral gitu. Nanti hasil bersih itu buka lagi jadi apa? Ya kebutuhan-kebutuhan pokok itu kan nanti yang wajib belanja di situ. Misalnya wali murid atau apa. Kalau murah, kalau efisien, efektif, baik, bagus, tidak murahan, terjangkau pasti dengan sendirinya otomatis tidak hanya wali murid, tidak hanya murid berbelanja ke situ itu kan sudah suatu keuntungan, sudah punya masa gitu kan dimanfaatkan untuk hal yang positif. Dan prosedur pemeriksaan tetap ada evaluasi, tetap ada BPK-nya, badan periksa keuangannya per tahun misalnya gitu kan, menggunakan pihak luar atau pihak yayasan misalnya yang kredibel gitu. Itu prinsip pengelolangannya. Itu penting gitu ya. Karena segala sesuatu butuh uang gitu ya. Segala sesuatu butuh uang. Tapi ya tidak semuanya perlu uang gitu. Segala sesuatu butuh uang, tapi tidak semuanya itu selalu menggunakan uang. Bisa dengan kebersamaan, bisa dengan keterlibatan stakeholder atau masyarakat gitu ya, yang akan dibahas secara tuntas di materi-materi selanjutnya gitu. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang belum dipahami kita diskusikan, silakan bertanya di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.